Oke, saya mulai rekam. Share screen. Oke. Nah, ini puisi rakyat ya. Jadi, puisi rakyat ini bab 5. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi dulu. Kemudian minggu depan tugasnya adalah minggu depan aja sih ya. Jadi dikumpulkan minggu depan. Kalau minggu ini ada juga tugas. Namun waktunya nanti saya berikan waktu agak panjang. Kalau kemarin kan cuma 2 hari sampai hari Selasa. Kalau ini nanti agak panjang. Kemudian minggu depan ada lagi tugas. Kemudian minggu depannya lagi baru kita ulangan gitu ya. Nah, puisi rakyat. Nah, saya ada bukunya nih, puisi rakyat ya. Semua kan sudah menerima buku paket ya. Sudah ada buku paketnya masing-masing. Kemudian silakan dibaca-baca buku-bukunya. Kalau misalnya ada yang punya LKS atau misalnya buku diktat yang lain, silakan dibaca diktatnya gitu. Boleh baca dari internet, boleh baca dari website manapun boleh. Nah, puisi rakyat. Jadi puisi rakyat itu adalah masuk dalam semester 2 anak-anak. Puisi rakyat, apa sih puisi rakyat itu? Ya. Jadi, definisi, ini semua kelihatan ya? Sorry, semua kelihatan yang saya tampilkan? Oke. Kelihatan, Bu. Iya, oke. Puisi rakyat itu adalah jenis puisi yang lahir dari tradisi masyarakat tertentu. Definisi yang kedua, berisi nilai-nilai budaya, warisan leluhur dari masyarakat tersebut. Kemudian, disebut juga sebagai puisi lama atau puisi terikat. Dan yang terakhir, pengertian dari puisi rakyat adalah terikat oleh aturan. Ada suku kata, kemudian ada berapa kata, ada berapa baris, dan rima. Nah, perbedaan anak-anak. Jadi gini, ada puisi lama, ada puisi baru. Puisi lama itu termasuk puisi rakyat ini ya. Jadi sekarang kita bicara tentang puisi rakyat atau puisi lama itu. Nah, apa sih bedanya dengan puisi baru? Kalian pernah membuat sebuah puisi nggak dulu di SD? Coba Kenjiro, pernah buat puisi Kenjiro? Nah, biasanya puisi yang kalian buat itu kan tidak terikat aturan. Misalnya tentang sekolah. Nah, itu termasuk puisi baru. Ada berapa baris, ada berapa bait, terserah kalian. Itu namanya puisi baru. Sekarang yang kita pelajari adalah puisi lama. Jadi kalau puisi lama harus ada aturan tertentu. Sekarang yang kita pelajari itu kan masih syair, pantun, kemudian gurindam. Sebenarnya ada banyak anak-anak, ada beberapa puisi lama. Namun yang kita pelajari adalah pantun, syair, dan gurindam. Kenapa dikatakan puisi lama? Karena puisi tersebut terikat oleh aturan. Jadi pantun, gurindam, syair itu kan terikat oleh aturan. Mengapa terikat? Karena nanti saya jelaskan lagi nanti di poin-poin pantun puisinya itu. Kenapa terikat? Karena ada ikatannya. Misalnya suku katanya harus sekian, misalnya harus 10, harus 8 sampai 12 gitu. Kemudian ada barisnya, pantun. Pantun itu kan dalam satu bait hanya terdiri dari 4 baris. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tidak boleh pantun itu 3 baris, nggak boleh. Gitu ya. Harus 4 baris itu dalam satu bait. Namun kalau misalnya puisi baru ya terserah, mau kamu buat 10 baris, 20 baris, 1 baris pun kalau puisi baru boleh. Itu puisi baru. Ya, ada loh saya pernah menemukan sebuah puisi kalau puisi baru itu cuma 1 kata. Misalnya wanita, udah gitu aja. Pernah saya baca puisi seperti itu. Nah, itu puisi baru. Beda lagi kalau puisi lama atau puisi rakyat ini. Jadi ya harus 4 baris kalau pantun. Kalau gurindam ya harus 2 baris. Nggak boleh gurindam 3 baris atau 4 baris itu dalam satu bait. Gitu ya. Kemudian ada rimanya. Nah, rimanya itu berarti rima itu kan bunyi bagian akhir. Jadi nggak boleh dibuat-buat rimanya beda-beda bagian belakangnya. Nggak boleh. Jadi puisi lama itu harus terikat oleh aturan, harus mengikuti itu, nggak boleh melenceng sedikit pun. Gitu. Kalau misalnya melenceng berarti ya itu bukan puisi lama atau bukan puisi rakyat. Gitu ya. Oke, selanjutnya.
Nah, ini puisi rakyat terdiri dari 3 jenis, yaitu pantun, gurindam, dan juga syair. Kemarin sudah dijelaskan sedikit ya di video yang saya bagikan itu, apa itu pantun, apa itu gurindam, dan apa syair. Kita akan pelajari lagi sekarang. Anak-anak, suara saya sudah jelas ya? Atau terlalu kecil? Jelas. Oke. Nah, sekarang yang pertama adalah pantun. Ciri-ciri pantun. Pantun itu berasal dari Indonesia atau Melayu. Berasal dari Melayu jelasnya ya. Berasal dari Melayu. Termasuk Indonesia juga. Indonesia kan juga termasuk rumpun Melayu. Indonesia, Malaysia itu termasuk rumpun Melayu. Jadi pantun itu berasal dari Melayu. Berarti memang puisi rakyat asli orang Indonesia. Itu puisi rakyat, puisi asli dari orang Melayu. Kemudian setiap bait terdiri dari 4 baris. Kalian tahu yang dinamakan baris? Nah, ini namanya adalah baris. Bentar ya. Yang ini namanya adalah baris. Nah, ini namanya baris. Kan bait terdiri, setiap bait terdiri dari 4 baris. Ini namanya baris. Baris 1, baris kedua, ya, baris ketiga, terusnya jadi gini, dan baris keempat. Ya, jadi terdiri dari 4 baris. Setiap bait, ini namanya bait, ya. Ini namanya bait. Ini semua namanya bait. Jadi satu bait terdiri dari 4 baris, gitu. Kemudian baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Apa sih yang dimaksud dengan sampiran? Sampiran itu kan hanya pengantar gitu ya. Contohnya ini. Mana mungkin ada buaya? Coba lihat dengan cermat. Nah, ini kan bukan isi. Mana mungkin ada buaya? Coba lihat dengan cermat. Nah, ini merupakan sampiran. Sampiran itu berarti cuma pengantar aja. Gitu, bukan isi. Kan yang dimaksud dengan puisi itu kan yang penting ada isinya, ada maknanya. Puisi itu kan harus bermakna. Jadi baik puisi lama, puisi baru, semua harus bermakna. Jadi baris 1 dengan 2 disebut dengan sampiran. Jadi ini dengan ini disebut dengan sampiran atau pengantar saja, atau puisi yang tidak ada isinya, yang tidak ada maknanya sama sekali, gitu. Sedangkan baris ketiga dan 4 merupakan isi. Jadi kalau yang ditanyakan adalah makna pantun, ya yang dicari makna pantun itu apa, kemudian isi pantun apa, berarti kalian hanya mencari di sini aja, mencari di sini. Sorry, saya hapus dulu. Nah, berarti kalian harus mencari di sini aja. Baris ketiga, baris ketiga dan baris keempat. Jadi cari di sini, ya. Cari di sininya. Mana mungkin hidup bahagia jika pada orang tua tiada hormat. Nah, ini isinya. Jadi kalau ditanyakan isi pantun tersebut apa atau makna pantun tersebut ada apa, tinggal kalian cari baris ketiga dan keempat. Baris 1 dan 2 nggak perlu kalian hiraukan. Kalau ditanyakan adalah apa tadi, isi atau makna. Jadi isinya tentang apa? Berarti isinya mana mungkin hidup bahagia jika pada orang tua. Berarti isinya adalah tentang kalian harus hormat kepada orang tua kalau hidupnya ingin bahagia, gitu ya. Jadi itu cara menentukan isinya. Jadi baris 1 dan 2 disebut dengan apa tadi? Sampiran. Kemudian baris 3 dan 4 disebut dengan isi. Gitu ya, ini ya. Nih. Kemudian ciri yang selanjutnya 1, 2, 3, 4. Ciri yang kelima, terdiri atas 8 sampai 12 suku kata tiap barisnya. Jadi satu baris ini terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kok gini-gini? Ya. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Satu barisnya itu. Suku kata itu yang seperti apa? Kalian harus tahu suku kata itu yang seperti apa. Kata dengan suku kata itu berbeda. Kalau ini kan namanya kalimat ya, satu baris itu kan satu kalimat. Kalau kata ini kata.
Pohon, ini 1 kata. Kelapa, 2 kata. Tumbuh, 3 kata. Berjajar, 4 kata. Nah, biasanya kalau pantun itu terdiri dari 4 sampai 6 kata. Nah, sekarang yang sangat ditentukan adalah 8 sampai 12 suku kata. Suku kata berarti yang mana? Apakah 4 ini? Bukan. Jadi suku kata itu adalah anakan dari kata. Contoh seperti ini. Jikalau Tuan tajuk cendana, itu kan ada 4 kata ya. Jikalau itu kata 1. Kemudian Tuan ada kata 2, tajuk ada kata 3, cendana ada kata keempat. Berarti anakan dari kata yang mana anakannya? Nih. Sorry, dihapus dulu. Inilah yang disebut dengan suku kata. Ji, ka, lau, tu, wan, ta, juk. Nanti ada tugas soalnya tentang ini suku kata ya. Cen, da, nah. Nah, ciri-cirinya yang selanjutnya ini kan 8 sampai 12. Kita buktikan apakah satu baris ini terdiri dari 8 sampai 12 ini, antara 8 sampai 12. Suku kata pertama, ji. Suku kata kedua, ka. Suku kata ketiga, lau. Suku kata keempat, tu. Nah, suku kata kelima. Nah, ini suku kata keenam. Suku kata ketujuh, ini ke-8, ini ke-9, ini ke-10. Ya. Jadi pas, berarti benar. Terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Bu, kalau misalnya 13 suku kata boleh nggak? Ciri-cirinya 8 sampai 12. Berarti kalau 13 suku kata itu bukan pantun yang baik, bukan pantun yang benar. Gitu. Jadi 8 boleh, 9 boleh, 11 boleh, 12 boleh. Yang nggak boleh di bawah 8 atau di atas 12. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh suku kata yang benar. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan boleh bertanya. Nah, kita lihat lagi. Ini, suku kata yang bawah ini. Tentu dia lekas pandai. Coba, ada berapa suku kata di sini? Ten, tu, di, dia itu bukan dia gitu ya, tapi dia. Berarti ada 2 suku kata. Dia, lekas, pandai. Kalau dai itu bukan dai, bukan pandai, bukan seperti itu, tapi pandai. Kalian kan biasa mengucapkannya seperti itu. Kita tentukan, kita lihat ada berapa suku kata di sini. Tentu ada 2 suku kata. Dia ada 2 suku kata. Ya, lekas ada 2 suku kata juga. Ada 6 ya. Pandai 7 dan 8. Jadi ini merupakan pantun yang sudah benar, ya sudah baik karena dia mengikuti aturan-aturan yang ada. Ada 4 baris, 1, 2, 3, 4. Kemudian baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Nah, pohon kelapa tumbuh berjajar di tepi pantai. Nah, ini kan bukan isinya. Ya, jadi ini hanya pengantar, sampiran, benar tuh. Barang siapa rajin belajar, tentu dia lekas pandai. Nah, ini adalah isi baris 3 dan 4. Jadi sudah benar. 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini ternyata benar. Baris ke terakhir ada 8. Baris ini belum dihitung, nanti ya, kalian hitung sendiri. Kemudian, rima bersajak akhir ABAB. Nah, sajak, ini kemarin ada yang menjawab itu gitu. Gini, HT atau apa gitu. Nah, anak-anak, meskipun huruf terakhirnya RI itu bukan dibaca RI, tapi tetap ABAB. Maksudnya A seperti apa? Oke, saya jelaskan dulu di sini. Dihapus dulu. Agak kesana.
Saya hapus dulu. Rima bersajak akhir ABAB. Rima itu disebut dengan bunyi akhir. Sajak rima itu sama. Ini loh maksudnya. Ar, ai, ar, ai. Nah, ini disebut dengan rima. Lah, ini kan baris yang ini, baris yang ke-1 dengan yang ketiga, ini kan sama. Ya, kalau sama berarti disebut dengan sajak atau rima A. Ya, ini A. Kemudian yang pantai, saya bedakan dulu. Yang pantai. Nah, yang ini, yang kedua dengan yang ketiga kan sama-sama I, meskipun ini dai, ini tai, tapi kan bunyinya itu sama gitu ya. Jadi disebut dengan B. Karena sama ini B-nya. Gitu. Bukan RI. Kemarin ada yang menyebutkan seperti itu di tugas 1. Jadi saya salahkan, ya. Jadi ini disebut dengan rima atau sajak bunyi akhir. Pokoknya kalau pantun berarti sajaknya ABAB, berarti yang pertama itu harus A, ya. Yang pertama itu dengan yang ketiga harus sama. Ini dengan ini harus sama. Kemudian yang kedua dengan keempat, yang kedua, kuning nggak kelihatan ya. Yang kedua ini dengan yang ini harus sama, gitu ya. Ini juga disebut dengan B. Ini harus sama, tai, pandai, gitu. Oke, untuk pantun, nah ini isinya mendidik sambil menghibur. Mendidik ya pastinya mendidik atau juga menghibur. Kalau menghibur nanti ada jenis-jenis pantun, pantun nasihat, pantun jenaka. Mendidik biasanya. Barang siapa rajin belajar tentu dia lekas pandai. Nah ini kan mendidik tuh. Isinya kalau kamu pengen pandai maka harus rajin belajar. Gitu. Oke anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Saya pengen semuanya membuka videonya karena beberapa di sini ada yang menutup videonya. Gavriel, oke. Gavrila, Eltin, Hani. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak berarti saya lanjutkan ya. Oke, selanjutnya ada gurindam. Gurindam. Gurindam itu berasal dari India. Ya. Gurindam itu berasal dari India. Kalau tadi pantun dari Melayu, kalau gurindam dia berasal dari India. Kalau gurindam itu rima atau bunyi akhirnya, nih bunyi akhir nih. Dia bersajak AA, karena kan cuma 2 tuh dalam satu bait, ada 2 baris aja. Berarti sajaknya AA atau enggak BB atau enggak CC. Kalau misalnya semua ti di sini ti ya berarti AA semua. Kayak kemarin tugas yang kemarin kan sama belakangnya. Ada yang jawab kemarin AA BB CC. Salah ya, yang benar ya kalau sama dari awal ya berarti A semua gitu. Kecuali bait pertama apa, bait kedua beda lagi. Nah, itu baru disebut dengan AA BB CC ya. Jadi ini ya, ini disebut dengan rima atau sajak ti karena sama ya A dulu, pokoknya A dulu, jangan tiba-tiba B gitu ya. Ini A, kemudian apakah ini ti? Ternyata ini bukan, ini terakhirnya adalah an ya, ini juga an, berarti kan beda tuh antara ini dengan ini, beda, berarti disebut dengan B. Bait yang kedua rimanya BB. Kemudian bait yang ketiga ik, baik dan cantik. Ya. Disebut dengan sama-sama. Ini beda antara yang ini dengan ini, bait kedua, bait ketiga, bait pertama semuanya beda. Yang ini C-nya. Gitu, ya. Nah, ini
Kalau tadi pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, kalau gurindam tiap baris terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. 10 sampai 14 suku kata. Ya. Ini bedanya. Kita lihat dulu, kita buktikan apakah benar-benar 10 sampai 14 suku kata. Hapus dulu. Kita buktikan bersama. Nah, 10 sampai 14. Kalau pantun 8 sampai 12. Ini 10 sampai 14. Berarti 10, 11, 12, 13, 14 boleh. Di bawah 10 enggak boleh. 9 enggak boleh. 8 enggak boleh. Apabila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti cocok. Berarti benar, ya. Itu tapi masih baris pertama. Baris kedua, siapa tahu baris kedua cuma 8 atau cuma 7. Berarti kalau seperti itu gurindamnya salah, ya. 1, tak akan. 2, 3, pernah. 4, nah 5, hi-nya 6, lang-nya 7, hing 8, ga 9, nan 10, ti 11. Berarti cocok antara 10 sampai 14. Yang ini 14, yang ini berapa tadi? 11 ya. Oke, sudah cocok bener nih. Nah, itu namanya suku kata. Kemudian tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Jadi ini ada sebabnya. Baris pertama itu biasanya berisi sebab, baris kedua itu biasanya ada akibatnya. Contoh nih, jagalah hati, jagalah lisan. Kenapa sih kok disuruh jaga hati sama jaga lisan? Nah, jawabannya ada di baris keduanya, agar kau tidak hidup dalam penyesalan. Nah, ini ya, ini disebut dengan gurindam. Baris pertama itu sebabnya, baris kedua akibatnya. Jagalah hati, jagalah lisan, agar kau tidak hidup dalam penyesalan. Itu. Jadi gurindam itu semuanya isi. Kemudian ini lagi, apabila hidup selalu berbuat baik, tanda dirinya berhati cantik. Gitu ya. Nah, ini ada sebabnya. Sebabnya apabila hidup selalu baik, apa akibatnya? Kalau kamu berbuat baik terus apa akibatnya? Berarti dirinya berhati cantik. Gitu ya. Contoh lagi, apabila dengki sudah merasuki hati, tak akan pernah hilang hingga nanti, gitu ya. Kalau kamu punya rasa dengki, ya orangnya suka dengki, suka irian, yang nggak akan pernah hilang, tetap aja sampai tua tetap iri-irian gitu, ya. Oke, tiap baris memiliki hubungan sebab akibat sudah. Baris 1 berisi soal atau masalah, yaitu tadi ya isinya soal atau masalah atau sebabnya. Isi atau maksud terdapat di baris kedua ya, semuanya isinya sih ya. Gitu. Berisi nasihat, filosofi hidup dan kata mutiara. Isinya tentang nasihat kan kebanyakan kalau gurindam nasihat ini, jagalah hati, jagalah lisan agar kau tidak hidup dalam penyesalan. Apabila hidup selalu berbuat baik, tanda dirinya berhati cantik. Itu kan nasihat tuh. Kalau dengki sudah merasuki hati, tak akan pernah hilang hingga nanti. Jangan sampai, makanya jangan sampai punya rasa dengki. Untuk gurindam ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Saya lanjutkan anak-anak. Selanjutnya, syair. Yang ketiga adalah syair. Nah, kalau tadi gurindam berasal dari mana tadi ya? Dari India. Kemudian pantun dari Melayu. Kalau ini syair, dia berasal dari Persia. Ternyata yang Persia itu bukan hanya kucing, tapi juga syair. Ya, syair juga berasal dari Persia, bukan kucing aja. Nah, sama nih. Jadi syair dengan pantun sama-sama terdiri dari 4 baris. Terdiri dari 4 baris. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ini bukan baris ya, karena ini kan nggak cukup tuh
apa tuh namanya, PowerPoint-nya nggak cukup, jadi saya tulis di bawahnya. Ini juga baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4, jadi sesuai. Kemudian bedanya, kalau tadi pantun ada syampiran, ada isi, kalau ini semua merupakan isi. Ya, jadi isi semua. Hidup ini ada 2 jalan, semuanya menjanjikan kesenangan. Tinggal kita yang menentukan kemana haluan hendak diarahkan. Maka pelajarilah ilmu kehidupan agar tak salah dalam menentukan kemana haluan hendak diarahkan, agar selamat sampai tujuan. Jadi, waktunya mau habis anak-anak. Upgrade dulu PowerPoint. Sorry. Oke, jadi ini semuanya kalau menentukan apa itu namanya, syair, berarti semuanya ya. Kemudian satu baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Ini ya, hidup, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti pas ya. Kemudian bersajak a. Ini a, maksudnya a kan sama semua tuh. An. Ini an. Ini juga an. Ya, disebut dengan a. Ini an juga ya, berarti a. Pokoknya isinya semuanya belakangnya sama bunyinya. An disebut dengan a. Kemudian menggunakan bahasa kiasan ya. Kemudian ada judulnya biasanya. Menggunakan bahasa kiasan berarti bahasa yang harus kalian lihat di Google nanti artinya apa. Oke, persamaan pantun dan syair, puisi rakyat, ya sama-sama terikat aturan. Ada aturannya berapa baris, berapa bait gitu ya. Memiliki persamaan bunyi ABAB, memiliki irama, mengandung pesan atau makna ya. Iyalah semua puisi ada pesan atau maknanya. Terdiri dari beberapa bait gitu ya. Oke. Menyimpulkan isi pantun. Nih. Baik bergelas, baik tidak. Buli-buli bertali benang. Baik berbalas, baik tidak. Asal budi sama dikenang. Buli-buli. Apa sih buli-buli? Bukan dibully ya, tapi ternyata buli-buli itu adalah tempat air. Itu nanti cari di internet. Baik bergelas, baik tidak. Buli-buli bertali benang. Isinya yang ini kalau menentukan pantun. Tinggal menentukan yang ini aja. Baris ketiga dan 4. Baik dibalas atau tidak, budi baik akan tetap dikenang. Budi baik berarti perbuatan baik akan dikenang. Ya. Kalau syair, bagaimana cara menyimpulkan syair? Berarti semua harus kalian baca. Kalau syair agak susah. Cari kata sulit, syahdan artinya selanjutnya bandar pelabuhan, di sini ada syahdan. Ya, ada bandar artinya pelabuhan. Buana artinya bumi, itu ya. Carilah di sini. Ya, oke. Kalau gurindam berarti gimana cara menentukannya? Ya, kamu harus menentukan ini baris 1 dengan 2. Ya, ini isinya. Manusia sebagai makhluk sosial hendaknya bisa saling menghargai satu sama lain. Jangan mengharap pujian atau sanjungan. Hidup itu saling menghargai, bukan mengharap puji-puji. Oke? Tuh ya. Soal untuk kalian. Ya, mengumpat dan memuji hendaklah pikir. Disitulah banyak orang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Nah, ini tugasnya adalah carilah makna kata sulit pada gurindam tersebut, minimal 2 ya. Kemudian artikan, cari kata sulit, misalnya arti kata tergelincir. Artikan tergelincir artinya apa, mengumpat artinya apa. Oke, cukup 2 saja. Kemudian sebutkan jumlah suku kata pada baris pertama dan baris kedua pada bait pertama. Kamu harus menentukan ini ada berapa suku kata, kemudian ini juga ada berapa suku kata. Kemudian jelaskan rima gurindam tersebut. Rimanya apa? Ya, misalnya XX, YY, JJ, misalnya kayak gitu. Tadi sudah saya jelaskan ya, rima itu seperti apa. Nggak boleh XYZ gitu, harus A, B, C. Kemudian uraikan dengan bahasamu sendiri isi gurindam. Berarti isinya yang ini tentang apa,
Kemudian yang ini juga tentang apa, gitu ya. Nanti saya share di apa itu namanya di classroomnya untuk lihat lagi. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Saya absen ya. Saya absen. Adelia? Hadir, Bu. Hadir. Alfiana? Hadir, Bu. Angkasa? Angkasa enggak ada. Areta? Hadir, Aurien? Bu. Iya. Areta ada, Aurien enggak ada. Aurelia? Kita lihat di sini aja ya. Aurelia nggak ada ya. Baby ada, Ezekiel ada, Fauzan tidak ada, Gavriela tadi ada ya. Gita ada, Hani ada, Henok, Ical tidak ada, Jenita ada, Julius ada. Hadir, Bu. Oh iya, Kenjiro ada, Kezia ada, Dandi ada nggak Dandi? Muhammad Dandi ada? Tak ada. Muhammad Dandi tidak ada. Dimas Putra ada. Fahri ada. Hussein tidak ada. Nabila, Naishila ada. Nur Aini tidak ada. Pasya ada. Rifki. Hadir, Bu. Oke. Terus siapa ini? Rusli Amin ada ya. Sabrina Laura ada. Syifa ada. Wajrin ada. Hadir, Johan Bu. ada. Oke. Yuliani ada. Zakila ada. Baik anak-anak, ntar lagi akan saya share PPT-nya dan juga ini tadi rekamannya ya. Kalau gitu saya akhiri dulu karena tinggal 3 menit lagi sudah selesai. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Masih ada waktu 3 menit sebelum time out. Ada yang belum dipahami? Jadi kalau menentukan pantun, berarti menentukan isi pantun tinggal dicari baris ke-3 dan 4. Kalau menentukan syair dan juga gurindam harus dibaca semuanya. Itu semuanya arti, karena semuanya isi, gitu ya. Kemudian rima tadi seperti apa? Kalau suku kata berarti anak gitu ya, berarti ada 2 suku kata. Gitu. Anak baik, berarti ada 4 suku kata. Gitu. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Nabila, sudah jelas Nabila? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, berarti saya akhiri ya anak-anak. Kalau begitu, kita minggu depan insya Allah, kalau tidak ada halangan, Zoom lagi. Kalau tidak, berarti saya berikan materi berupa video aja. Saya akhiri, selamat pagi. Kemudian jangan lupa tugas-tugas dikerjakan dengan baik dan disiplin supaya tidak menumpuk. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya kepada guru mata pelajaran masing-masing. Kalau bahasa Indonesia berarti bertanya kepada saya. Kalau pelajaran lain ya sesuaikan dengan gurunya. Saya siap, insya Allah. Kalau misalnya ada yang bertanya, akan saya langsung jawab kalau saya sedang memegang HP, gitu ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Oke. Oke, selesai. Sudah. Rekamannya saya ini. Oke. Silakan keluar, boleh keluar.